Yahabu liman yasha'u inatha, dia memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan dia memberikan anak laki-laki bagi siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan berpasangan kembar. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dia menjadikan siapa yang dia kehendaki menjadikan siapapun yang dia kehendaki mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ayat 49 dan ayat 50. Ayat 49, dalam ayat 49 Allah menerangkan tentang kekuasaannya yang amat luas, amat besar. Allah menyatakan milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Apapun yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Nah, kalau memang apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, berarti Allah bebas melakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, makanya Allah katakan setelahnya, dia menciptakan apapun yang dia kehendaki. Segala yang Allah ciptakan pasti sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin ada kejadian di langit atau di bumi yang muncul tanpa kehendaknya. Apapun yang terjadi pasti sesuai dengan kehendaknya, baik kejadian yang baik atau kejadian yang buruk. Dan inilah merupakan sikap atau sebagai bentuk mengamalkan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi kita harus meyakini semua itu. Apa yang Allah takdirkan yang baik-baik Allah takdirkan, yang buruk-buruk Allah takdirkan. Jelas ya? Ini kan rukun iman yang keenam kan? Kita meyakini takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sedangkan Qadariyah menolak itu. Qadariyah menyatakan enggak, Allah tidak menakdirkan apapun yang Allah tidak menakdirkan yang terjadi di muka bumi. Allah tidak menakdirkan perbuatan hambanya. Sedangkan Ahlussunnah meyakini Allah menakdirkan segala perbuatan hambanya, yang baik maupun yang buruk. Yang baik contohnya kita sholat, ini takdir Allah. Yang buruk kita maksiat, ini takdir Allah. Mungkin timbul pertanyaan, loh, Allah menakdirkan maksiat, berarti Allah mencintai maksiat? Tidak. Jadi Bapak, yang ditakdirkan Allah ada yang baik atau yang buruk. Contoh yang baik tadi, kita dapat nikmat, kita bisa taat. Yang buruk kita dapat musibah, kita terjatuh dalam maksiat. Iya tidak? Nah, perlu kita yakini yang baik-baik yang buruk ini Allah takdirkan. Betul, termasuk yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan yang buruk ini tidak buruk. Yang buruk cuma objeknya. Adapun perbuatan Allah tidak buruk. Jelas, ini Ahlussunnah nih. Beda dengan Qadariyah. Sebagian Qadariyah ada yang menolak takdir besar keseluruhan, dan ada yang membedakan. Kalau yang baik-baik dari Allah, kalau yang buruk dari hamba, katanya. Ini keliru. Semua yang baik dan buruk Allah takdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan yang buruk ini tidaklah buruk. Jelas? Ya, contohnya Allah menakdirkan seorang memang jatuh maksiat. Atau contohnya Allah menakdirkan Nabi Adam makan apa? Buruk tidak ini? Buruk kan? Makan pohon larangan buruk tidak? Allah sudah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini sehingga nanti kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata keduanya makan pohon larangan. Atau kalau kita nyebutnya pohon khuldi, buah khuldi. Ini penamaan dari iblis, pohon khuldi. Khuld artinya apa? Abadi. Artinya kalau udah makan katanya nanti abadi. Ini perkataan siapa? Iblis. Bukan penamaan dari Allah ya. Kan Allah mengabadikan nama itu.
Apanya? Allah nggak bilang kalau menamakan. Ya itu pernyataan iblis, kita nggak, Allah sendiri nggak menamakan dan Nabi kita pun nggak menamakan begitu. Allah tuh mengabadikan dalam makna. Suatu yang Allah kabarkan, kemaksiatan yang disebutkan oleh hamba bukan berarti Allah setujui. Jadi nggak semua yang disebutkan artinya disetujui Bapak ya. Ya jadi kita kembali lagi. Jadi Allah menakdirkan Nabi Adam memakan pohon larangan kan? Ya tidak, ini buruk tidak? Tapi keputusan Allah menakdirkan demikian, apakah buruk? Tidak. Pasti ada kebaikan, ada hikmah. Apa hikmahnya? Dengan makan itu berarti apa? Adam turun ke muka bumi. Dengan Adam turun ke muka bumi ada kita, iya tidak? Kalau Nabi Adam tidak makan itu, kita nggak ada di sini kan? Iya tidak? Nah, itu hikmah. Kenapa? Enggak. Enggak. Kan belum ada keturunan ketika itu. Ketika makan itu barulah tampak aurat ini apa Adam dan Hawa muncul. Nah, disitulah mereka menutupi diri mereka dengan pohon daun-daun surga, Bapak ya. Lalu setelah itu Allah mengusir atau menyuruh mereka berdua untuk turun, termasuk iblis. Diturunkan dari surga ke muka bumi. Nah, makan buah ininya, buah larangannya atau pohon larangan ini buruk ya kan? Tapi takdir Allah menentukan ini tidaklah buruk. Pasti ada hikmahnya. Nah, ini ya. Sama seperti begini Bapak ya. Kalau saya umpamakan seperti begini. Amputasi. Ini buruk tidak? Mengamputasi ini kaki. Buruk kan? Tapi ketika dokter mengamputasi pasien, kan amputasi buruk. Tapi keputusan dokter mengamputasi pasien, motong kaki pasien, ini buruk tidak? Tidak. Pasti ada apa? Manfaat di situ kan? Supaya apa? Penyakitnya tidak menjalar ke lain. Iya tidak? Nah itu maksudnya ya. Jadi Allah menakdirkan yang baik dan yang buruk. Yang buruk kita lihat sendiri, adanya maksiat, adanya penyakit, ini buruk. Tapi keputusan Allah menakdirkan ini pasti baik, tidak buruk ya. Ini masalah akidah Bapak ya. Kita perlu membahas masalah akidah dan ulang-ulang terus biar kita tidak terjatuh dalam penyimpangan ya. Karena ini syiar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dakwahnya fokus dengan masalah akidah. Walaupun tidak melupakan akhlak, tidak melupakan tazkiyatun nufus, tidak melupakan ibadah, tapi fokusnya syiarnya Ahlus Sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah, yaitu akidah. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani punya kitab Tauhid Awalan Ya Du'a. Tauhid dulu wahai dai-dai. Artinya dakwah yang pertama kali harus diserukan, digaungkan yaitu dakwah tauhid, pembenaran akidah ya. Bukan akhlak dan semacamnya. Kalau begitu akhlak tidak penting. Tapi apa manfaatnya akhlak baik akidahnya rusak? Ya tidak. Saya menanya, di zaman Rasulullah orang musyrik ada tidak yang akhlaknya baik, maksudnya kepada sama manusia? Ada kan? Makanya kan datang seorang kepada Rasulullah, ayah saya dulu orang yang suka menyambung silaturahim, bantu orang susah, gini. Disebutkan semua kita baik, jasanya lah. Sebutkan perbuatan baiknya. Di mana ayah saya? Kata Rasulullah, finnar, di neraka. Ulanglah si orang ini merasa sedih. Maka Rasulullah ingin hibur dia. Sini. Kata Rasulullah, abi wa abu kafinar. Ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Terhiburlah orang ini. Artinya bahwa orang berakhlak baik pada sesama ya, kepada manusia bisa jadi ada ya, walaupun akidahnya rusak, tapi itu tidak ada manfaatnya. Mau kayak orang akhlak baik kepada sesama tapi tidak berakhlak baik kepada Tuhan semesta, alam semesta, Tuhan, kepada Allah, nggak ada manfaatnya ya. Karena kalau kita cuman berakhlak baik kepada manusia saja, tidak berakhlak baik kepada Allah, pada hakikatnya kita belum berakhlak baik. Jelas ya? Kadang ada juga manusia atau orang tak itu buat baru jadi alasan. Kenapa? Jadi alasan. Takdir jadi alasan untuk maksiat. Ya,
Ya. Saya ini lagi banget nih lagi belajar. Kan bukan Allah. Ya itu keliru ya. Karena kalau misalkan seorang bermaksiat dengan alasan takdir, maka iblis pun bisa begitu kan? Ya Allah, saya ini begini karena engkau takdirkan pada saya. Ya kan bisa begitu kan? Dan Nabi Adam begitu. Dan ini adalah senjata bagi orang-orang bermaksiat akhirnya. Karena setiap orang bermaksiat, kenapa kamu judi? Ya ini udah takdir Allah. Kenapa kamu berzina? Ya ini udah takdir Allah. Ujung-ujung gitu semua. Kalau udah begini rusaklah dunia. Ya tidak? Ya tidak. Harusnya seorang menggunakan takdir untuk menyatakan musibah. Kenapa kamu sakit? Sudah takdir Allah. Nah, cuman herannya Bapak ya, orang yang seperti ini kalau maksiat dia beralasan dengan takdir. Tapi kalau dia melakukan ya kan saya bisa sholat hebat saya. Kalau lagi berbuat ketaatan kebaikan dia banggakan dirinya. Tapi kalau berbuat maksiat sudah takdir Allah. Nah ini alasan yang batil ya Bapak ya. Nggak bisa kita menggunakan takdir Allah untuk bermaksiat kepadanya. Makanya pernah di zaman Umar bin Al-Khattab seorang pencuri ketahuan. Dan pencuri ini yang dia curi sudah sampai nisab. Berarti layak untuk dipotong. Namun apa jawaban si pencuri ini? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau memotong tanganku? Ini kan takdir Allah. Jelas ya? Saya mencuri ini karena takdir Allah. Maka kata Umar ya saya juga memotong tangan kamu dengan takdir Allah. Dipotong. Maka nggak boleh seorang bermaksiat dengan alasan takdir ya. Karena pertama ini kebiasaan orang musyrik zaman dahulu. Di antara sifat orang jahiliyah yaitu bermaksiat dengan alasan takdir. Ya Bapak ya, itu pertama. Kedua, kalau itu diizinkan maka akan menjadi senjata bagi orang yang melakukan maksiat. Jelas? Dan anehnya Bapak, ini juga nih termasuk bantahan terhadap orang yang bermaksiat dengan alasan takdir. Kata dia, nggak apa-apa, ini saya kan melakukan maksiatnya takdir Allah. Yaudah, kalau ada orang mukul kamu lalu dia beralasan ini takdir Allah, diterima nggak kira-kira? Lah, kenapa kamu mukul saya? Ini takdir Allah. Kira-kira diterima nggak sama orang yang dipukul? Enggak kan? Enak aja, iya memang, tapi kamu ya kan gitu kan? Nah, ya itulah Bapak ya. Jadi mereka ini mutanakid, kontradiktif ucapannya ya. Intinya hawa nafsu. Mereka ingin melegalkan hawa nafsu dengan alasan takdir ya. Tapi kalau mereka sendiri dizalimi, mereka mau menerima perbuatan orang zalim mereka adalah takdir Allah. Enggak, bukan takdir Allah itu, karena kesalahan kamu. Benar gitu kan? Nah ini Bapak ya. Nah kita kembali lagi. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan, yang baik dan yang buruk. Nah, yang baik jelas, yang buruk juga jelas. Nah, ini sudah Allah takdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan yang buruk pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin buruk. Perumpamannya seperti tadi, dokter yang mengamputasi kaki seorang pasien. Amputasi buruk kan? Tapi perbuatan dokter mengamputasi orang ini tidaklah buruk, baik kan? Tujuannya untuk kesehatan si pasien ini. Nah itu Bapak ya. Kita lanjut lagi. Allah menyatakan milik Allah lah tadi sampai mana? Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Apapun yang ada di muka bumi dan di langit, ini diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya. Artinya tidak mungkin ada di langit dan di bumi makhluk tanpa dia ciptakan. Muncul begitu saja enggak? Virus atau dinosaurus kalau memang ada, itu semua ciptaan Allah dan itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Lalu Allah lanjutkan, yahabu liman yasha'u inatha. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Orang ini dikasih anak perempuan. Nah, Allah tentu
bukan berarti Allah menghendaki dia punya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Yang ini dikasih anak perempuan, ini dikasih anak laki-laki. Au yuzawwijum dzukrana wa inatha, atau Allah menjadikan anaknya laki-laki dan perempuan. Dikasih langsung dua, misalnya laki-laki perempuan. Ada yang laki-laki semuanya, ada yang perempuan semua, ada yang laki-laki dan perempuan, apa ya? Jadi ini 3. Lalu berikutnya ada juga yang wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan kami menjadikan siapa yang kami kehendaki mandul, tidak punya anak dan tidak memiliki anak, tidak bisa melahirkan atau dilahirkan, maksudnya dilahirkan untuknya. Artinya yang mandul ini bisa dari perempuan, bisa dari laki-laki, ya. Lalu berikutnya Allah nyatakan innahu alimu qadir, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu, bukan maha kuasa atas apa yang dia kehendaki. Kan sudah kita bahas. Karena kalau kita menyatakan Allah maha kuasa atas apa yang dia kehendaki, berarti nanti akan timbul dugaan Allah tidak kuasa atas apa yang tidak dia kehendaki. Jelas apa ya? Saya menanya, Allah sanggup tidak berbuat zalim? Sanggup kan? Tapi mungkinkah Allah berbuat zalim? Nah itu maksudnya. Jelas ya? Jadi Allah maha kuasa melakukan apa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki seperti Allah berbuat adil. Atau yang tidak dia kehendaki, zalim. Allah maha kuasa untuk berbuat zalim, tapi Allah tidak melakukannya karena keadilan Allah. Jelas ya? Nah itu ayatnya, insya Allah jelas. Nah dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya luasnya kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Nah kalau memang kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi dan segala isinya, maka hendaknya kita hanya beribadah kepadanya, ya. Nggak ada makhluk yang bisa memiliki kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang pertama. Lalu faedah kedua, apapun makhluk atau apapun yang ada di langit dan di bumi ini diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin ada satupun makhluk yang muncul tanpa kehendak Allah. Pasti ini sesuai dengan kehendak Allah, ya. Ini yang kedua, ya. Lalu faedah ketiga juga, kalau memang segala sesuatu yang Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya, maka hendaknya kita menerima apa yang Allah ciptakan, ya. Termasuk makhluk yang menurut kita tidak ada gunanya. Seperti apa? Nyamuk. Untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Kan sebagian orang begitu kan? Kan nyamuk menularkan penyakit, menyebarkan kuman, menyebarkan virus. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kenapa kira-kira Allah ciptakan nyamuk? Ada manfaatnya nyamuk? Kan kotor. Ya, dengan ciptakan nyamuk, jadi kita kan jadi khawatir kan, oh berarti kalau kita tidak bersih nanti diganggu nyamuk kan, makanya kita bersih-bersih. Seandainya tidak Allah ciptakan nyamuk, mungkin orang jorok semua, ya tidak? Ya tidak. Ini ada hikmahnya apa ya? Nyamuk, lalat dan semacamnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-49, anak merupakan pemberian dari Allah. Allah menggunakan di sini yahabu. Yahabu artinya hibah, pemberian Allah. Nah, anak adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha dari hamba. Betul tidak? Karena ada orang yang sudah berusaha punya anak, sudah berobat sana sini, sudah menikah dengan banyak wanita, ternyata tidak punya anak. Iya tidak? Betul tidak? Ada Bapak ya, ada seorang ustadz lah, nggak bisa sebutkan namanya ya. Dia nikah, bukan cuma 1, 4, tapi dari semua itu nggak ada satupun yang
hamil. Ternyata masalahnya ada pada ustadz itu, bukan pada istrinya. Padahal beliau sudah berobat ke sana sini. Itu menunjukkan anak itu bukan dari hasil usaha kita, tapi hasil pemberian Allah. Ya, maka yang punya anak jangan banggakan, oh ini saya punya anak banyak nih, ini yang ini nggak punya anak. Jangan ya. Harusnya ketika kita punya anak plus punya banyak anak, kita banyak bersyukur, bukan membanggakan diri, sombong di hadapan orang yang tidak punya anak. Bisa nggak boleh ya. Nah itu faedahnya. Lalu berikutnya faedah terkait dengan itu juga, kalau memang anak pemberian Allah, maka hendaknya disyukuri dan tidak diremehkan, Bapak ya. Jadi bagi yang punya anak, bersyukurlah kepada Allah. Ya, karena ada orang yang tadi yang sudah saya sebutkan, sudah berusaha ke sana sini, berobat sana sini, nggak juga dikaruniai anak. Maka yang punya anak bersyukur. Walaupun anaknya mungkin agak nakal, ya sabar. Ya siapa tahu ujian. Karena al-mal wal banun apa? Innama amwalukum mauladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Apa fitnah di sini? Cobaan, menguji iman kita. Jadi kadang kita diuji lewat harta atau anak. Kalau harta maksudnya apa? Ya kadang kita dikasih harta, dengan dikasih harta kita ini taat atau tidak kepada Allah. Atau Allah cabut harta dari diri kita, dengan ini kita masih taat kepada Allah atau tidak. Nah ini Bapak ya, harta dan anak. Dengan diberi anak kita sabar atau tidak. Bisa jadi ada sebagian orang dapat anak dan sabar, bahkan sampai anaknya dijual orang. Ada yang begitu. Dan ada, ini kisah nyata yang disebutkan seorang syekh di Saudi. Dia dengar langsung dari penjaga Ka'bah. Saya pernah ceritakan, dia suatu hari doa di Ka'bah dengan sampai nangis-nangis Bapak ya. Ya Allah berilah saya anak, ya Allah berilah saya anak. Sampai nangis-nangis. Ini penjaga askar, tentara penjaga Ka'bah dengerin, ya Allah ini orang ini nangisnya benar-benar. Nah, ternyata di kemudian hari, sekitar 20 tahun berikutnya, si askar ini lagi jaga Ka'bah juga. Kok dengar suara tangisan yang sama ya? Siapa? Pasti orang yang sama, tapi doanya berubah. Ya Allah, matikanlah anak saya. Ya Allah, matikanlah anak saya. 20 tahun lalu dia minta apa? Anak. 20 tahun berikutnya, ya Allah, matikan anak saya. Dipanggil orang ini oleh askar ini. Anda kan yang dulu pernah doa gitu kan? Iya. Kenapa Anda berdoa seperti ini? Kok sampai begitu? Dulu Anda sampai nangis-nangis minta punya anak. Sekarang Anda nangis-nangis supaya anak Anda dimatikan. Gimana ini? Akhirnya cerita orang ini. Saya waktu itu memang nggak punya anak. Saya berdoa kepada Allah agar karuniai anak. Akhirnya lahirlah istri saya melahirkan seorang anak ini besar, namun anak ini durhaka luar biasa. Saking durhakanya sampai saya ingin dia mati saja katanya. Nah akhirnya ditegur oleh askar ini. Askar ini walaupun ya kayak awam, tapi masih akidahnya lurus. Dia negur nggak boleh seperti itu. Ya harusnya kamu mendoakan anakmu baik di depan Ka'bah. Ini kan tempat paling mustajab Bapak ya untuk doa kan. Harusnya mendoakan anaknya baik, malah mendoakan supaya anaknya. Nah yang seperti ini tidak layak Bapak ya. Kalau sudah diberikan pemberian, terima pemberian Allah. Saya mau nanya nih, kalau ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, apa sikap kita? Tolak. Maksudnya hadiahnya itu halal, bukan haram ya. Pemberiannya halal. Orang yang memberikan pun dia pekerjaannya halal, memberikan kepada kita. Apa sikap kita? Tolak. Nah, terima kan? Ya kan? Nah, begitu pula kalau pemberian Allah. Allah memberikan anak malah kita tolak. Berusaha dilenyapkan. Nah, ini nggak boleh ya. Disyukuri dan dididik. Anak itu pemberian plus amanah. Plus amanah. Artinya apa? Makanya kan anak itu fitnah, cobaan Bapak ya. Artinya apa? Dengan diberikan anak ini kan Allah menguji kita sabar atau tidak. Dan ini amanah, artinya nggak boleh disia-siakan. Jadi nggak boleh seorang nih membunuh anaknya dengan alasan ini kan anak saya. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Ini amanah dari Allah yang suatu saat akan
ambil. Jangankan anak Bapak, organ tubuh kita saja ini milik Allah. Gak boleh seorang merusak organ tubuhnya tanpa alasan yang dibenarkan. Contohnya nih, maaf, sebagian orang memotong kemaluannya dengan alasan ini kan milik saya. Ini keliru. Apapun yang ada pada dirimu, engkau dan apapun yang ada pada dirimu, ini adalah milik Allah. Maka nggak boleh seorang merusaknya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Jadi nggak boleh Bapak ya. Yang operasi apa itu? Namanya kan transgender ya. Dipotong itunya, diubah. Alhamdulillah min dzalik. Itu sudah menyalahi aturan Allah ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, sekarang ayat yang ke-50, kemandulan ini merupakan takdir Allah yang Dia berikan atau Dia tentukan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi sebagaimana anak ini pemberian Allah, takdir Allah, begitu juga kemandulan ini pun takdir Allah. Maka sikap seorang kalau Allah takdirkan demikian, bersabar ya. Pasti apa yang Allah takdirkan ada hikmahnya, walaupun terasa berat ya. Betul tidak? Kalau orang nggak punya anak berat kan, tapi itu takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti baik bagi hambanya. Ya, kalau seorang memahami demikian, dia tidak akan mengeluh. Kenapa orang ini diberikan karunia anak, saya enggak? Ya, bisa jadi Bapak, ya tadi, kalau dia dikasih anak, malah anaknya menyusahkan dia, bikin dia durhaka. Ya tidak? Makanya Allah sebutkan harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Karena ada sebagian orang tua terfitnah oleh anaknya. Maksudnya apa? Dia terseret ke dalam maksiat gara-gara anaknya. Iya tidak? Berapa banyak orang tua nih nuruti kemauan anaknya walaupun sampai melanggar aturan Allah. Anaknya minta ini dan itu, akhirnya turuti walaupun sebenarnya itu nggak layak. Orang tua misalnya ini, anaknya nuntut beli ini dan itu, orang tuanya tidak punya, nggak punya. Akhirnya apa? Karena anaknya minta, ya udahlah, daripada anak ini sedih, udah barang orang diambil. Ya tidak? Nah, ini nyata Bapak ya. Kadang orang tua ingin menghibur anaknya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan dia sudah terfitnah oleh anaknya. Maka jangan sampai kita demi menghibur anak, kita malah melakukan perbuatan yang Allah murkai ya. Jangan ya. Anak itu ujian ya. Kalau kita bisa melewati ujian ini, Allah akan merahmati kita dan memuliakan kita. Nah, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama penghujung ayat 50, di antara sifat yang Allah miliki yaitu mengetahui dan kuasa. Allah mengetahui, memiliki pengetahuan yang luas, tidak terbatas. Allah memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang tampak maupun tersembunyi. Dan Allah memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi ya. Dan Allah juga memiliki sifat kuasa, mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Allah mampu, walaupun bisa jadi Allah tidak melakukannya karena ada hikmahnya. Ya, contohnya tadi, Allah mampu menzalimi hambanya, mampu tidak? Tapi Allah tidak melakukannya karena kasih sayangnya. Jelas Bapak ya? Dengan ini selesai kita dari ayat 50, berarti kita masuk penghujung surat Asy-Syura ayat 51 dan 52 ya. Oh, 53 ya, masih ada 3 ayat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Dan tidak sepantasnya dan tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara Allah kecuali melalui wahyu atau di balik hijab, atau Allah mengutus utusannya lalu dia memberikan wahyu dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruham min amrina, ruh dari perintah kami. Nanti insyaallah akan kita bahas. Ruh dari perintah kami, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Engkau dulunya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan itu cahaya yang dengannya kami menunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalannya Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah, hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, itu surat Asy-Syura ayat ke-51 sampai ayat 53 ya. Dan 19 akan jam berapa? Menit. Oh ya udah cukup ya Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan penghujung surat Asy-Syura ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.